Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi testing dan dokumentasi. Kita masih ada di bab mengenai black box testing bagian keempat. Bagi Anda yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama dari bab ini, saya menjelaskan mengenai pemahaman dasar dari black box testing dan apa yang harus dilakukan oleh tester di dalam black box testing. Kemudian saya lanjutkan dengan teknik yang ada di black box testing, yaitu boundary value analysis. Saya lanjutkan lagi di bagian berikutnya, teknik yang lain lagi yaitu equivalence partitioning, kemudian state transition, dan yang terakhir decision table. Sekarang kita lanjutkan lagi di bagian keempat. Ya, tentang apa yang dilakukan di black box testing. Langkah pertama yang paling penting adalah jika ada, ya, tapi karena tidak semuanya ada ya. Jika ada, kita mencari atau mendapatkan dokumen SRS atau Software Requirement System. Nah, sayangnya dokumen ini belum tentu ada untuk setiap sistem, khususnya sistem informasi. Sehingga seringkali ya SRS ini bukan berupa SRS tapi hanya sekedar user guide atau manual guide. Itu yang paling sering terjadi sih. Ya. The next step is to evaluate the set of valid input and test scenario to test the software. The goal is to save time and get good test coverage. Sehingga kalau misalnya tidak ada ataupun ada, maka yang kita lakukan adalah ya kita mempersiapkan ya set input, ring input, tergantung dari teknik yang kita lakukan. Apakah mau melakukan teknik boundary value analysis, langsung di cek ekstrimnya, atau kita menggunakan equivalence partitioning, langsung membagi antara yang valid dengan yang invalid. Ya, kemudian mungkin kita sambil mempersiapkan decision table-nya. Prepare the test cases to cover a maximum ring of input. Nah, itu tadi sudah. The test cases are run in the system to generate output, which is validated with the expected outcome to mark pass or fail. Nah, expected ini yang seringkali kita juga tidak tahu. Ya, jika ya, dokumentasinya kurang, kemudian SRS-nya tidak ada atau tidak disediakan begitu ya, sehingga kita bingung sebenarnya betul nggak sih outcome-nya seperti ini, kecuali itu common sense umum. Misalnya sistem informasi akuntansi, keluar laporan jurnal, laporan jurnal itu yang sebelah kiri ini, sebelah kanan ini, seharusnya kok harusnya 2 kolom jadi 3 kolom ya. Nah, begitu misalnya. Ya. Itu kalau common sense. Nah, kalau kita juga sama-sama tidak tahu. Ya. Tetapi memang kalau common sense ini umum ya. Sehingga bisa saja the fail step are marked and sent to development team to fix them. Kalau memang ketemu ya kita sampaikan ke pihak developer. Seperti sekarang misalnya yang masih menggunakan cara ini, kalau Anda menggunakan Windows yang ori ya, kemudian Anda mengalami crash, seharusnya kan send bug begitu. Meskipun banyak orang berasumsi bahwa saat kita melakukan sending data itu kita kehilangan privasi ya, gitu. Karena semua data yang kita miliki di PC atau laptop kita itu ikut dikirim.
Ya sebenarnya aku dikirim kan juga untuk kepentingan checking ya. Nah, kalau yang ori begitu, kalau yang ada yang nggak ori ya lain begitu ya. Nah, sehingga biasanya kan langsung dikirim ya. Kalau itu memang serius, biasanya ditanggapi kok. Ditanggapi dan bisa saja keluar patch ya, keluar security update begitu ya. Biasanya begitu. Retest the system using various testing technique to verify its recurring nature or to pass it. Jadi teknik yang sudah disebutkan sebelumnya, boundary value, equivalence partitioning itu bisa saja dikombinasikan. Karena memang tidak ada larangan untuk mengkombinasikan hal-hal tersebut. Ya, tetapi masalahnya kan yang paling sering kita hadapi adalah waktu. Ya, waktu testing. Cukup nggak waktunya? Jangan-jangan terlalu lama. Nah, itu contoh. Atau kita bisa menggunakan business case. Ya, ini juga sering dilakukan ya jika untuk sistem informasi. Dia tidak punya SRS misalnya karena memang nggak banyak ya orang membangun sistem informasi kemudian SRS-nya sesuai standar IEEE bla 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 gitu, eee, idealis gitu biasanya. Ya kebanyakan malah tidak gitu ya. Tapi mungkin kalau use case ya, business case itu masih banyak yang memenuhi syarat itu, ya. They can also be used as a badness meter to give an organization some idea of how bad the security of their system is. Jadi misalnya dari gitu, dari business case-nya saja itu kelihatan loh bahwa dia itu punya kelemahan di sini dan di sini dan di sini. Jadi badness meter itu level apa ya, level level kekurangannya gitu. Sehingga kita melihatnya ini khususnya yang di sistem informasi ya, kalau yang bukan sistem informasi ini eh, tidak berlaku ya, misalnya testing software IoT atau game ini tidak berlaku. From a business perspective, organization conduct black box security test. Ya, selain dari apa namanya, dari sisi data, juga dari sisi security. Security di sini bukan berarti kemudian, oh harus anu ya, apa namanya, harus dari jaringan dari bukan, tapi dari data. Ya, contoh ini, eh yang sederhana saja ya, transaksi penjualan. Kemudian di transaksi penjualan tadi ya, itu disediakan fasilitas untuk retur, mengembalikan barang. Dan ternyata untuk retur tadi itu jumlah yang diretur itu bisa lebih besar daripada jumlah yang dibeli oleh customer tersebut. Ini contoh saja. Ya. Mungkin programmernya lupa, mungkin programmernya atau developernya tidak memahami konsep retur begitu ya. Bahwa seharusnya itu tidak boleh mengentry jumlah berapa yang diretur, tapi harus memilih dari transaksi penjualan sebelumnya misalnya begitu. Nah, itu sudah security sebenarnya. Dari bisnis perspektif. Ya. Businesses have a legitimate reason to be concerned about potential security vulnerabilities within their system. Ya, contoh yang misalnya pernah saya alami, memundurkan tanggal delivery order supaya si sales atau si marketing tadi mendapatkan insentif. Ya, itu simple loh ya, hanya tanggal yang bisa diedit. Ternyata efeknya tuh efek domino, berantai. Sehingga laporan bisa selisih, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Hanya dengan sedikit flaws ya, sedikit lobang. Tapi itu sudah menyebabkan customer tidak percaya. Loh kok bisa ternyata diakali begitu? Ini kan salah begini, begini, begini. Nah itu contoh. Ya, jadi security di sini bukan hanya dari sisi jaringan, dari sisi
login segala macam, tidak harus begitu. Dari data itu yang malah sering terlewatkan. Kalau seperti ini SQL insertion ya, SQL injection itu kebanyakan database ya. Sekarang database server itu sudah cerdas ya, mereka itu sudah tidak bisa dikadali seperti itu, nggak bisa. Injection flows itu sudah sulit ya. Kalau session management ya, masih banyak kalau session management, terutama yang berbasis web, termasuk cross site scripting ya, buffer overflow, entry dengan nilai-nilai ekstrim, ini masih sering kalau ini ya. Directory traversal attack ya, ini masih banyak ya. Sehingga kalau ada yang biasanya dipisah ya, black box security testing ya, di dalamnya ada fuzzing misalnya, injection of random or systematically generated data, biasanya menggunakan tool ya seperti ini, semacam stress testing begitu, defloading, testing DOS. Tuh jaringan saya kuat pak gitu. Iya, jaringannya lah, sistemnya. Jangan-jangan sistemnya kalau sudah di entry sekian banyak data, dia kocar-kacir, nggak sanggup nerima karena loopingnya kebanyakan misalnya begitu ya. Termasuk data analysis, testing the data created by an application, especially in the context of cryptography ya. Tapi kalau untuk sistem informasi kan tidak semua di encrypt ya, tidak semuanya melalui enkripsi, mungkin hanya user, password begitu ya. Tapi apakah itu betul? Nah, itu pertanyaan berikutnya ya. Nggak tahu pak, masa semua data harus dienkripsi? Kan nggak mungkin begitu misalnya ya. Itu yang nanti kita cek ya, betul nggak ini tidak penting untuk di encrypt misalnya. Sedangkan fasilitas encrypt di database server ya, itu ada semua, tinggal milih mau pakai yang apa. Syntax testing ini mirip ya dengan protokol atau data format tertentu. Exploratory testing, testing without specific expectation ya, tidak masuk ke dalam decision table yang disebut sebelumnya. Jadi hanya sekedar sekedar ya random begitu. Kalau gini bisa nggak ya? Tiba-tiba muncul ide, kalau begini bisa nggak? Kalau begitu bagaimana? Nah, seperti itu. Atau tes scaffolding. Scaffolding ini bertahap ya. Jadi kalau sudah seperti ini, kemudian bertahap lagi terus gitu ya. Contoh misalnya, if the tester want to inject a certain error code, nah begitu, open a pipe ya, gabungan di konteks ini ya. Support technology is needed to actually carry out this test. Jadi kalau entry ini kita butuh token misalnya, kita butuh biasanya kalau kita di e-banking gitu ya, OTP ya, one time password misalnya ya. Kemudian monitoring program behavior when a large number of tests. Nah, ini mirip-mirip seperti stress testing. Kalau banyak program POS ya, point of sales ya, point of sales, kemudian dites satu user, oke ya, dites 2 user, oke begitu. Begitu ternyata paralel 10 kasir beroperasi bareng-bareng, error, hang. Nah, itu contoh. Datanya benar, semua benar tapi salah. Ya, itu biasanya tadi ini yang sudah saya jelaskan tadi ya, stress testing. Ya. Fault injection ini tadi sudah. Ya, dan terakhir dari yang sudah dijelaskan sebelumnya, white box ataupun black box ya, kita bisa secara singkat ya mengambil kesimpulan bahwa kalau white box seharusnya memang dilakukan oleh programmer yang expert ya, dan mempunyai akses yang baik. Kemudian kita bisa memperhitungkan
hasil yang diharapkan. Ya. Karena white box ini seharusnya dilakukan di tiap tahapan SDLC. Sedangkan black box itu kalau bisa kita melibatkan user, ya, yang seringkali user itu spontan, ya, yang kadang-kadang programmernya juga nggak kepikiran. Duh, ternyata bisa ya seperti itu. Nah, ini contoh, ya. Kok bisa ya begitu? Saya tuh tidak tidak pernah berpikir begitu. Misalnya kayak tadi saya bilang ya, delivery order begitu. Kemudian ternyata tanggalnya bisa mundur. Nah, saya juga nggak pernah berpikir bisa mundur gitu. Ternyata di lapangan begitu, ya, di lapangan itu bisa dilakukan, dan itu menjadi lubang yang saya tidak pernah berpikir sampai ke sana misalnya, ya, itu testing, ya, sehingga ya memang bukan hal yang mudah itu pertama, dan bukan hal yang sulit juga, ya, jika kita menguasai alurnya. Oke, itu akhir dari bab black box testing. Masih di mata kuliah online atau materi testing dan dokumentasi. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.